Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan untuk kita melihat bagaimana kira-kiranya situasi asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan Mei 2026 ini ya. Namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari King of Cups di situ. Berikut ada energi dari Five of Swords ya. Kemudian di sini kita lihat ada energi dari Eight of Cups reverse, berikut ada energi dari The Chariot. Kemudian di situ ada energi dari Four of Wands. Kemudian ada energi dari Ten of Cups ya, reverse. Berikutnya di sini ada energi dari Ace of Swords reverse. Kemudian ada energi dari The High Priestess dan kemudian ada energi dari Death. Berikutnya di situ tuh ada energi dari Two of Cups. Oke, baik. Nah, jadi kalau melihat begini ya, nampaknya ada seseorang yang akan coba datang lagi ke dalam hidupnya kamu. Padahal ya mungkin sudah sekian lama ya kamunya itu tuh putus koneksi dari si dia gitu ya. Jadi beneran kayak lahir batinnya kamu dengan seseorang ini tuh sudah sempat itu tuh terpisah gitu. Memang beberapa bisa saja bahwa kamu selama ini tuh menjalani sebuah hubungan dengan seseorang, tetapi hubungan itu tuh terasa anyep, terasa kok kayaknya nggak greget gitu lah ya, nggak hidup dia relationshipnya gitu. Dan ya tentu walaupun begitu keadaan hubungannya, berarti di sini tuh kayak yang dia yang tadinya sempat tidak perhatian kepada relationshipnya kalian, akhirnya nanti di bulan Mei memberikan kembali atensinya dia kepada dirimu. Jadi nampaknya ada seseorang di sini ya yang menjadi pasangannya kamu mencoba untuk menjalani kembali relationship dengan kamu sebagaimana seperti masa-masa terbaik di dalam hubungan dengan dirimu gitu loh. Jadi dia yang sempat hilang dia datang, dia yang tetap ada tapi hubungannya sedang tidak baik-baik saja. Nah, di situ tuh berusaha untuk dia perbaiki. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini tuh semacam orang balik ya, dia balik dia kepada hubungan dengan kamu. Nah, di situ ya. Jadi kayak nggak usah kaget nanti tiba-tibanya dia cilukba, dia nongol gitu ya, walaupun misalnya udah sekian bulan putus koneksi atau mungkin bahkan bisa aja sih sekian tahun kalian terputus koneksi gitu. Tiba-tibanya dia kayak bertegur sapa sama kamu, entah itu tuh melalui chattingan kah, atau tiba-tibanya dia nelfon kamu kah, atau mungkin hanya sebatas kayak ninggalin jejak dianya di kolom komentar sosial medianya kamu. Itu ya misalnya ya, kayak apakah dia nge-like kamu ya, misalnya kamu ngupload sesuatu nih, ngupload apa kayak gitu, fotonya kamu kah atau tulisan-tulisannya kamu kah gitu ya, sudah lama nih dia nggak nge-like. Nah di sini tuh di bulan Mei dia tiba-tibanya nge-like gitu loh. Nggak pernahnya dia ini tuh tinggalin jejak di kolom komentar videonya kamu misalnya ya, atau apalah gitu. Nah, tiba-tibanya dia ada ya, dia ketik sesuatu di kolom komentar. Nah, seperti itu ya. Nah, memang beberapa nongol dia, langsung datang dia. Ketuk pintu dia, "Assalamualaikum," gitu dianya ya. "Om Swastiastu, Salam," gitu dia. Nongol dia gitu loh. Kayak seperti nggak ada angin, nggak ada hujan, cilukba dia sama kamu. Sangat bisa begitu. Gitu loh, ya. Dan yang ianya kalaupun dia hanya sebatas kayak tanda petik colek-colek kamu, gitu kan. Tapi colekan itu tuh nampaknya Mari bisa itu intens gitu loh. Jadi misalnya ya, kalau yang pakai tadi gaya-gaya dia akan tinggalin jejak di kolom komentar. Kamu ngupload untuk di bulan Mei katakanlah ada 10 status gitu. Setidak-tidaknya 8 dari 10 statusnya kamu itu atau updateannya kamu itu
akan direspon sama dia, gitu. Ya, bikin love like kah, gitu. Ngasih gift kah, atau ya tadi, ya ngetik dia di kolom komentarnya, gitu loh. Nah, kalau misalnya dia itu tuh pakai acara zaman dulu ya, pakai acara titip salam gitu ya. Wah, titip salamnya dia bukan hanya satu kali, gitu lah. Tapi bisa berkali-kali. Di situ, ya. Pokoknya dia akan cari jalan gitu untuk dinotis sama kamu. Dia akan tarik atensinya kamu. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba dia nongol ke rumah ibunya kamu, misalnya dia tahu, wah kamu nih deket sama ibunya kamu. Ya udah, jalan masuknya dia itu tuh ngambil hati ibunya kamu dulu, gitu. Di sana ya, pokoknya orang ini tuh beraksi nih, beraksi. Gitu loh. Beraksi supaya dia bisa ada lagi di matanya kamu. Disadari lagi keberadaannya dia oleh kamu. Gitu. Nah, kalau ternyata kalian selama ini tuh masih bersama, tapi ya kayak kata Mari tadi ya, hubungannya sudah agak-agak anyep. Nggak usah heran nanti kalau kamunya itu tuh ngelihat dia makin care sama kamu. Ya, gitu ya. Makin care, makin peduli dia tunjukin gitu ya sama kamu. Dia tanya apa kamu udah makan atau belum, atau mungkin dia masakin sesuatu yang menjadi menu kesukaannya kamu gitu ya. Di sana. Dia lebih lama di rumah gitu. Dia lebih kayak berusaha untuk menjalin komunikasi sama kamu. Dia jadi romantis, dia jadi hangat. Gitu lah, ya. Karena melihat hatinya dia ini tuh kok kayaknya kembali lagi kepada kamu. Gitu loh. Sempat hatinya itu tuh sudah anyep gitu ya. Hatinya itu tuh sempat sudah kayak tidak diisi oleh kamu. Entah angin apa gitu ya, entah triggeran apa gitu ya. Akhirnya dia kayak nongol lagi nih perasaan cintanya dia itu tuh ke dirimu di sana. Dan ini perasaan ini tuh kok kayak nggak bisa dia hanya sebatas, aku kok kangen ya, aku kok ingin bersama lagi ya. Dia nggak bisa dia hanya seperti dia saja yang tahu apa yang sedang bergejolak di dalam hatinya dia, ya, karena dia butuh untuk mengekspresikan perasaan ini, gitu loh, ya. Jadi jangan kaget misalnya dia tiba-tiba bilang aku kangen kamu, padahal kalian itu tuh ya masih ketemu. Ini contohnya karena kalian masih berumah tangga ya, atau kalian udah sempet living together gitu, saling tengok-tengokan kok saban hari gitu kan. Tapi tiba-tibanya dia bilang sama kamu aku kangen, gitu. Ya rasa kangen itu tuh datang ya karena perasaan cinta itu tuh disadari oleh dia. Gitu, sangat wajar dong orang yang dicintai untuk dikangenin. Gitu ya. Bukan kangen hanya untuk melihat kamu, mendengar suaramu, bukan. Tapi berjumpanya hati, ya. Berjumpanya hatinya kamu dengan hatinya dia. Gitu loh. Nah, di sana ya. Ini bisa nih dia pepet kamu tuh. Dia pepet kamu. Sana. Ya dia carilah gitu ya alasan-alasan untuk tarik perhatiannya kamu. Gitu. Mau kamu tolak gitu ya, mau tidak kamu gubris gitu ya. Mau kamu acuhkan, mau kamu abaikan, tapi dia akan mau itu tuh berusaha, ya. Oke lah, memang usahanya dia bukan usaha yang ugal-ugalan gitu ya, tapi tetap di situ tuh ada setidaknya sampai akhir bulan Mei ya. Dia akan bikin kamunya itu tuh sadar, aku masih ada di sini loh. Aku ada loh. Aku punya niat nih sama kamu nih, yuk balikan yuk. Gitu. Dia akan pastikan kamunya itu tuh tahu bahwa dia ada niatan kepada dirimu di situ. Jadi kalau dia nekat-nekat, nggak usah bingung kamunya, karena dia hanya akan terpengaruh kepada suasana hatinya dia, suasana perasaannya dia di situ. Jadi kalau orang biasanya ngikutin kondisi hati, ya mau di situ tuh ada sikap nekat-nekat kayak impulsif seperti itu ya. Di sana. Jadi yang sudah berpisah pun kalian kayaknya dia akan mau meralat perpisahan itu.
batal pisah nggak mau, janganlah gitu. Walaupun misalnya dulu tuh kalian berpisah karena dia koar-koar gitu ya, dia ngotot gitu misalnya ya, dia ngotot dia. Di saat kamu tuh nggak mau pisah tapi dia ngotot pisah, nanti dia kayak bisa tuh menjilat ludah dia sendiri gitu ya. Ada kan ujar-ujar menjilat ludah sendiri yang gitu. Di sana dia yang minta pisah dan dia juga tuh nanti yang minta untuk kalian kembali lagi untuk bersama. Nah di situ ya, jadi kayak menolak selesai. Dianya menolak selesai kisah ini bersama dirimu. Harus lanjut lagi. Di situ harus lanjut lagi. Tuh ya. Harus diperbaiki lagi nih keadaannya, itu katanya dia. Jadi kayak ya namanya orang yang lagi mencintai kan, itu kan pengen gitu ya, bersatu dengan orang yang dicinta, pengen bersama dengan orang yang dicinta itu tuh dan kemudian berbahagia bersama. Lah ini usahanya dia. Ini yang sedang nanti akan dia upayakan di situ. Ya. Jadi kayak kamu mau risih kayak misalnya gitu ya. Nggak bisa-bisa itu dia nggak mau peduli ya. Walaupun kamu risih tuh dia ada gitu. Tapi dia nggak peduli, pokoknya dia sedang mengupayakan. Gitu loh. Setidaknya energinya dia untuk mengupayakan itu ada sampai di akhir bulan Mei ini. Situ ya. Jadi mau bertubi-tubi kamu kayak menghindarkah dari dia, dia kejar. Gitu. Mau bertubi-tubi kayak kamu itu tuh nolak dia terang-terangan misalnya kan, udahlah kita nggak usah balikan misalnya kata kamu gitu kan. Tapi dia cobalah pertimbangkan, dia akan terus itu pengaruhi kamu. Dia akan terus pengaruhi kamu supaya kamu mau melihat kemungkinan-kemungkinan baik dengan dia gitu loh. Biar kamu termotivasi lagi untuk bersama dia lagi gitu ya. Ya ini secara sikap ini yang paling banyaknya. Jadi bukan dia pengaruhi kamu hanya sebatas kayak ngomong-ngomong saja gitu ya, bacot-bacot doang. Enggak. Adalah itu sikap-sikapnya dia ya, lebih dia utamakan tindakan gitu. Ya, yang biasanya kamu misalnya mau pergi kantor tuh ya, mau pergi kerja, kamu kayak jalan sendiri gitu ya, nyetir sendiri. Nanti dia tuh aku anter ya, gitu tuh. Nanti aku jemput ya, gitu. Nanti kalau kamu pulang kerja kita ngopi kemana ya, nah gitu tuh. Di sana, ya. Dia saban sebentar chatting kamu, setiap sebentar nelpon kamu, video call kamu, gitu. Ya, dia kabari, aku lagi di sini, aku lagi begini, aku lagi begitu. Menyelinap aja usahanya dia ya. Menyelinap, merampok waktunya kamu, ya, merampok atensinya kamu, gitu. Ada aja, dibeliinnya kamu apa kayak yang kamu seneng gitu ya. Dia ajak kamu kemana yang kira-kiranya bisa bikin kamu seneng, gitu tuh, ya. Dia tambahin uang jajannya kamu misalnya, gitu tuh. Tapi untuk sementara waktu ini tentang si dia nampaknya ini tuh bisa ya, hampir-hampir sudah tidak ada lagi dalam hidupnya kamu ya, gitu. Jadi ya ada juga ini kemungkinan bahwa dia datang terlambat. Ada. Usahanya dia hampir-hampir terlambat. Gitu loh. Kalau Mar lihat. Karena kamu tuh sudah kayak tidak bahagia lagi dengan dia. Gitu ya. Kamu sudah sekian waktu ini tuh menyadari hubungan dengan dia itu tuh tidak relevan untuk mensupport rasa tenangnya kamu, rasa puasnya kamu, ya, di sana. Kamu sudah terlanjur ngecap relationship ini tuh buruk, gitu loh. Dia bukan pasangan yang ideal bagi dirimu, gitu ya, kalau Mar lihat. Tapi ya mungkin kalau hanya sebatas katakan, ini kalau kalian pacaran ya, gini.
Kalau kalian pacaran, ya mungkin kamu mau membiarkan dia ada dalam hidupnya kamu. Tapi untuk terfikir mau ngeseriusin lagi hubungan ini, nampaknya kamu masih butuh waktu lagi tuh. Gitu loh. Kamu masih butuh waktu lagi. Kalau hanya sebatas pacaran atau temen deket gitu ya, oke, enggak masalah kamu gitu. Nah, jadi kayak masih butuh banyak alasan lagi ya, biar kamunya kembali melihat hubungan dengan dia sebagai project yang harus kamu garap dengan baik. Gitu ya, masih butuh banyak alasan kamu lagi di sini. Nah, kalau untuk berumah tangga, mungkin kamunya itu tuh cukup bahagialah melihat dia ada perubahan sikapnya lebih baik lagi kepada dirimu. Tapi bukan berarti bahwa langsung di situ tuh ya ada datang niatan dalam dirinya kamu memperbaiki benar-benar memperbaiki keadaan rumah tangga ini. Gitu. Ya sikapnya kamu masih tetap lah kayak gambaran pantes-pantesannya aja gitu ya ke dia di sana. Kamu masih mau kalau hanya sebatas kayak pantes-pantesan aja. Jadi ya kan kamu ini kan bukan psycho, kamu bukan orang gila, kamu bukan orang jahat gitu ya. Yang kayak seneng tuh nyakitin orang lain kan gitu ya. Nah jadi kalau dia baik sama kamu, ya kamu terima gitu ya. Namun kalau untuk kalau dia baik sama kamu, kamu terima kebaikannya gitu ya. Kalau untuk ngejahatin dia kayak misalnya nolak gitu. Nah di sini memang ada kamu yonda gitu ya. Nah di sana kamu ndak. Cuman kalau misalnya gini, dia ngasih kamu 1.000, ya kamu terima 1.000. Tapi ngebalikin sama dia uang 1.000 rupiah kembali. Nah di situ nih kamunya itu tuh kayak ntar dulu dah gitu kamunya kan di sana. Ntar dulu lah gitu, nanti aja gitu. Setidaknya aku nggak tolak gitu loh. Kalau dia ngajak kamu yuk jalan kemana yuk, ya kalau kamu punya waktu oke ayo jalan kamu gitu kan. Kamu mau dijemput sama dia, diajak jalan sama dia gitu kan. Nah tapi ya setelah misalnya kamu pulang ke rumahnya kamu, dia pulang ke rumahnya dia, boleh-boleh nggak ada tuh chattingan dari kamu gitu ya. Nah harus dia lagi tuh, harus dia lagi yang terus-terusan berinisiatif mengawali interaksi. Karena kalau dari kamu seperti lebih nyaman mengambil sikap merespon saja gitu ya, daripada berinisiatif mendahului gitu loh, mendahului teleponan, chattingan. Nah seperti itu ya, karena untuk di saat ini tuh kayak arti dari hubungan dengan dia sudah tidak lagi sebesar seperti yang dulu-dulu gitu ya, kalau kalian ini tuh hubungannya sudah lama. Nah namun kalau ternyata hubungan ini tuh ceritanya masih PDKT kah gitu ya, atau masih usia seumur jagung gitu ya, tapi nampaknya hubungan ini tuh tidak intens untuk digarap gitu ya, PDKT-nya ada masa bolong-bolongnya gitu ya, atau hubungan baru-baru aja kalian berpacaran tapi ya baru aja tapi udah sempet ada berjarak kembali di situ seperti orang asing lagi gitu ya. Nah mari lihat gini, kalau untuk membutuhkan seorang pasangan ya ada di dalam dirinya kamu, jadi sehingga menerima dia ya kamu mau, cuman saja niatan ya, niatan untuk menggarap serius kedekatan ini, nah ini kamu belum lagi di situ, mari nampak itu ya. Jadi kayak masih dia tuh sebaiknya masih kayak gigih terus nih, gigih terus dianya ngedeketin kamu gitu loh. Beberapa ya, tidak semua tapi hanya beberapa nampak-nampaknya di saat ini tuh kayak kamu udah jatuh hati ya kepada orang lain gitu, atau setidaknya kamu kayak tertarik, janganlah dibilang dulu jatuh hati, tapi kayak tertarik kamunya itulah, kayak kamu itu udah ada seneng nih sama orang lain gitu ya. Jadi
Nampak-nampaknya kalau disuruh untuk memilih, kamu lebih memilih tuh orang baru ketimbang si dia ini. Itulah. Makanya untuk terfikir kembali menjalani dan membangun hubungan dengan dia belum ada, ya, belum ada di dalam benaknya kamu. Gitu loh. Karena atensinya kamu sebenarnya sudah kepada orang lain. Gitu ya. Bukan kepada dia. Begitu. Ya. Ya kamu perlakukan dia dengan baik, kamu welcome sama dia. Tapi sebenarnya kalau energinya kamu sudah kamu arahkan, ya energinya kamu itu tuh menggarap seseorang yang saat ini sedang mencuri perhatiannya kamu, ya orang lain, gitu loh, ya, oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, berikut Aquarius, ada energi dari Scorpio, kemudian ada energi Gemini, Libra, kemudian ada energi Aries, kemudian di situ ada energi dari Cancer. Pisces di sini hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.